Ini adalah salah satu kawasan penting di mana makhluk hidup berkembang biak secara alami. Kawasan di mana mangrove tumbuh sehat dan menjadi surga bagi hewan yang hidup di dalamnya. Termasuk kepiting bakau sebagai salah satu komoditas perikanan penting. Stok kepiting bakau di alam sangat bergantung pada kondisi kawasan mangrove dan pengelolaan aktivitas penangkapan. Dalam menjamin keberlanjutan usaha perikanan kepiting bakau, praktik penangkapan yang baik menjadi penting. Hal ini dicapai melalui ketersediaan stok, efektivitas penangkapan, dan sumber daya manusia yang berkualitas. Berikut ini adalah seri panduan perikanan tangkap mengenai penangkapan kepiting bakau ramah lingkungan. Bertujuan untuk menambah wawasan nelayan, berkontribusi pada kelestarian, meningkatkan kualitas kepiting bakau hasil tangkapan nelayan, serta keberlangsungan mata pencaharian nelayan. Kenali jenis-jenis kepiting bakau target penangkapan. Di Indonesia, terdapat 4 jenis kepiting bakau, dan yang paling sering ditangkap adalah spesies Scela serrata dan Scela olivacea. Penangkapan kepiting bakau sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016, yang menyatakan batas ukuran dan berat yang boleh ditangkap yaitu lebih dari 15 cm dan atau di atas 200 gram serta tidak menangkap kepiting bakau yang sedang bertelur. Untuk mengetahui perbedaan kepiting bakau jantan dan betina dapat dilihat pada bagian perutnya. Bentuklah kelompok usaha nelayan penangkapan kepiting bakau. Dalam melaksanakan penangkapan kepiting bakau, nelayan disarankan untuk berkelompok. Manfaat berkelompok bertujuan agar nelayan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan seputar penangkapan kepiting bakau, memberikan informasi kepada instansi terkait dengan data produksi, hasil penangkapan, dan harga kepiting bakau itu sendiri. Berperan sebagai tempat pengaduan dan mengatasi konflik yang mungkin terjadi, serta mendapat pendampingan dari pemerintah dan instansi terkait. Kriteria kelompok nelayan yang ideal adalah memiliki keinginan dan visi yang sama untuk membentuk kelompok, anggota terdiri dari 10 hingga 20 nelayan dan berasal dari lokasi yang sama, memiliki struktur organisasi yang jelas, memiliki aturan dalam kelompok, mengadakan pertemuan rutin secara berkala, serta terdaftar di desa maupun dinas atau instansi terkait. Daftarkan kelompok usaha penangkapan kepiting tersebut agar tercatat resmi di instansi terkait. Bagi pemilik kapal perikanan yang berukuran 10-30 gross ton, wajib memiliki surat izin usaha perikanan atau SIUP, surat izin penangkapan ikan atau SIPI, surat izin kapal pengangkut ikan atau SIKPI. Sementara kapal-kapal yang berukuran 10 GT ke bawah wajib didaftarkan dengan menerbitkan bukti pencatatan kapal perikanan atau BPKP. Untuk mendapatkan dokumen bukti pencatatan kapal perikanan atau BPKP, pemilik kapal wajib memenuhi persyaratan yaitu 1. Pas kecil, 2. KTP elektronik, 3. Foto kapal, 4. Foto alat penangkapan ikan, yang 5. Nama kapal, 6. Surat pernyataan kebenaran data dan informasi yang memuat panjang, lebar, dan dalam kapal, 7. Bersedia memberi laporan kegiatan penangkapan ikan. Dengan adanya BPKP ini, kapal tersebut dapat terregistrasi secara online di basis data kapal nasional. Di samping itu dapat terregistrasi di Dinas Kelautan Perikanan setempat. Lakukan persiapan sebelum penangkapan dan penanganannya. Sebelum melakukan penangkapan, ada beberapa hal yang harus disiapkan, antara lain alat tangkap yang siap dioperasikan, tali pengikat berbahan organik, umpan, keranjang atau wadah penyimpanan, ketersediaan bahan bakar, alat pemotong seperti gunting atau pisau, sarung tangan, perbekalan dan air minum, alat komunikasi, alat navigasi,
alat keselamatan, dan tempat sampah. Dalam menentukan lokasi penangkapan, nelayan perlu memperhatikan lokasi yang sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2010, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016, perihal jalur penangkapan ikan dan alat tangkap. Selain itu juga memperhatikan peraturan adat serta tidak menangkap di lokasi pemijahan kepiting bakau. Gunakan alat tangkap kepiting bakau ramah lingkungan. Bubu lipat adalah alat tangkap kepiting bakau yang paling banyak digunakan. Alat ini memiliki beberapa bentuk, seperti bubu persegi panjang dan bubu oval. Pada bagian dalam tengah bubu, diletakkan umpan untuk memancing kepiting bakau masuk dan terperangkap di dalamnya. Kerangka bubu lipat terbuat dari besi anti karat dengan berbagai macam ukuran. Jaring yang digunakan berbahan polietilen dengan ukuran mata jaring minimal 1 inci. Jaring ini berfungsi untuk mengurung kepiting bakau. Pintu atau mulut bubu didesain untuk memudahkan kepiting bakau masuk namun tidak bisa keluar. Pada bubu yang ramah lingkungan, memiliki 4 celah pelolosan berbentuk persegi 4 agar kepiting bakau yang berukuran kecil dapat keluar dari bubu. Bubu ditempatkan di dasar perairan dan diberikan pelampung tanda. Umpan yang digunakan biasanya adalah ikan-ikan yang tidak bernilai ekonomis, berbau amis dan dibungkus kasa sehingga umpan tidak mudah habis dimakan. Alat tangkap kepiting bakau lainnya adalah jaring kepiting, caduk, dan kait. Peletakan bubu menyesuaikan karakteristik perairan setempat dengan diberi pelampung tanda untuk memudahkan kontrol pada saat pengangkatan. Biasanya, di kawasan mangrove dan sungai, bubu diletakkan pada kedalaman sekitar 1 hingga 2 meter. Sedangkan di pantai, bubu diletakkan di sekitar muara sungai atau kurang lebih 10 meter dari garis pantai dengan kedalaman sekitar 2 hingga 3 meter. Pengangkatan bubu dapat dilakukan berulang kali mengikuti kondisi pasang surut perairan. Penanganan pasca penangkapan kepiting bakau harus dilakukan dengan baik sebelum dilakukan pengemasan dan pengiriman. Kepiting bakau harus dilepaskan secara perlahan dari alat tangkap dan memastikan tidak ada bagian tubuh yang rusak, serta membersihkan kepiting bakau yang terkena lumpur. Setelah itu, kepiting bakau diletakkan di keranjang pada tempat yang teduh. Ini adalah penanganan paling awal pasca tangkap untuk menjaga kepiting bakau agar tidak mengalami stres, penyusutan bobot tubuh, bahkan mengalami kematian. Dengan begitu, kepiting bakau memiliki nilai jual yang tinggi. Bila mendapatkan kepiting bakau yang belum layak tangkap dan bertelur, maka harus dilepaskan kembali ke alam. Saat mengikat kepiting bakau, harus menggunakan tali organik. Caranya dengan menekan bagian cangkang atas dan bawah, menekuk bagian capit, lalu mengikat kepiting bakau dari capit hingga bagian belakang cangkang. Setelah itu kepiting ditaruh di keranjang yang bersih dan diberi kain basah atau dedaunan untuk menjaga kelembapannya. Setelah sampai di darat, lakukan pengecekan kualitas dan pemilahan kepiting bakau. Adapun ciri-ciri kepiting bakau sehat dan aman untuk dikonsumsi yaitu saat kaki dayung ditarik lalu dilepas, kaki bergerak cepat ke posisi semula. Saat disentuh tangkai mata langsung masuk atau responsif. Mulut tidak mengeluarkan busa dan warna karapasnya cerah. Saat proses pemilihan ukuran kepiting bakau, nelayan melakukan pencatatan logbook. Selanjutnya, kepiting bakau disimpan di penampungan sementara dengan kondisi lembab, tidak terpapar sinar matahari langsung, dan terendam air, sehingga mampu bertahan hidup maksimal 3-5 hari. Hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan pengiriman kepiting bakau adalah kardus atau kulbok diberi lubang di setiap sisi agar kepiting bakau tetap bisa bernafas. Kepiting bakau yang sudah diikat
disusun rapi dengan posisi vertikal dan bertumpuk di dalam box. Masukkan handuk basah atau batang pisang yang sudah diiris tipis dan diberi air agar dapat menjaga kelembapan di dalam box berisi kepiting bakau. Masukkan juga batang serai dalam box untuk membius kepiting bakau dan mengurangi bau amis. Gunakan lakban untuk memastikan box tertutup rapat. Pengiriman kepiting bakau harus melalui perizinan dan mencantumkan surat keterangan asal ikan. Dengan adanya pencatatan hasil tangkapan kepiting bakau, dapat diperoleh data yang akurat mengenai ketersediaan stok, analisis usaha, dan membantu pemerintah untuk menyusun pengelolaan penangkapan yang baik. Pencatatan juga dapat membantu nelayan mengetahui musim tertinggi penangkapan kepiting bakau. Hal-hal yang harus dicatat setelah melakukan penangkapan adalah tanggal penangkapan, nama nelayan, nama kapal, lokasi penangkapan, jenis alat tangkap, lama pengoperasian, jenis hasil tangkapan, serta jumlah hasil tangkapan. Pada akhirnya, tata kelola penangkapan yang baik akan berdampak pada peningkatan sosial dan ekonomi. Pengelolaan yang melibatkan nelayan, pemerintah, dan masyarakat ini akan berhasil jika komitmen dan konsisten dalam menjalankannya, sehingga semua pelaku perikanan tangkap dapat menatap cerah usaha perikanan di masa depan.